Halo, saya Uji, CEO yang katanya sih punya visi besar. Tapi yang lebih penting saya tahu kapan harus ambil kopi dan kapan harus ambil keputusan besar. Dan ya, biasanya kopi lebih dulu. Hai, saya Zaskia, manajer yang katanya sih pinter, tapi kadang lebih jago nyari alasan daripada cari solusi. Tapi jangan khawatir, tim saya selalu hebat kok. Hai, aku Deborah staff finance selalu ngitung perusahaan, tapi selalu minus. Udah segitu aja perkenalannya. Kalau mau tanyain boleh ke aku ya, tapi jangan sekarang. Soalnya lagi pura-pura sibuk. Bye-bye. Halo, selamat datang. Saya Della, sekretaris yang selalu siap bantu atur jadwal. Kadang rasanya saya lebih sibuk daripada bos. Hai, saya Ria, staf marketing yang selalu berpikir kreatif. Kalau kamu lihat iklan kita jadi viral, bisa jadi itu ide saya. Atau cuma kebetulan, hehe. Saya lihat dari laporan ini, sepertinya profit kita tuh meningkat. Saya rasa kita langsung ekspansi besar-besaran loh untuk bulan depan. Saya setuju sih Pak, karena profit kita tahun ini adalah 20%, itu sangat besar dari tahun sebelumnya. Jangan-jangan kalau kita ekspansi, itu akan meningkatkan omset kita ke depannya. Pak, sebelum mengambil keputusan, apakah kita sudah menganalisis laporan keuangan lebih dalam? Saya khawatir ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Saya juga optimis Pak, dengan ekspansi ini kita juga bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan brand awareness. Sebentar Pak, saya sudah analisis laporan keuangan kita. Ada beberapa ekspansi yang perlu kita perhatikan. Tak perlu khawatir lah. Yang penting profitnya, berarti bisnis kita juga sehat dan kita akan langsung mengadakan ekspansi secepatnya. Maaf, boleh dilihat dulu? Hah? Kok cash flow kita negatif? Banyak tagihan yang mau bisa dibayar? Iya Pak, ternyata laba yang kita sebelumnya lihat itu bermasalah, arus kas kita juga gede. Inilah yang sering terjadi di dunia bisnis. Banyak pengusaha yang hanya melihat angka laba tanpa memperhatikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Akibatnya, keputusan yang salah menyebabkan kerugian yang sangat besar. Setiap perusahaan harus mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan. Tapi, tahukah kamu, 7 dari 8 pengusaha di Indonesia telah salah mengambil keputusan karena salah membaca dan menganalisis laporan keuangan. Jangan sampai kamu jadi bagian dari statistik ini ya, agar tidak salah langkah, perhatikan hal berikut dalam laporan keuangan. Yang pertama, apakah perusahaan punya cukup uang tunai untuk operasional? Apakah aset jangka pendek cukup untuk membayar utang jangka pendek? Seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan? Dan apakah perusahaan mempunyai hutang terlalu banyak? Bandingkan laporan keuangan dari waktu ke waktu, jangan hanya melihat satu periode. Kesalahan membaca laporan keuangan bisa membuat bisnis kamu runtuh loh. Tapi dengan analisis yang tepat, kamu bisa menghindari risiko dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Yuk simak penjelasannya. Apa sih analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi laporan keuangan suatu perusahaan untuk memahami kondisi keuangan, kinerja bisnis, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Laporan keuangan yang dianalisis meliputi yang pertama laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Lalu, metode apa yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan? Salah satu metode yang digunakan adalah analisis vertikal, yaitu dengan mengukur presentasi pos dalam setiap laporan keuangan terhadap total keseluruhan.
Selanjutnya, analisis horizontal, membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun untuk melihat tren penurunan atau pertumbuhan. Lalu, selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Analisis rasio digunakan untuk mengukur kesehatan finansial suatu perusahaan. Beberapa rasio penting, yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, di mana kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Lalu, yang kedua ada rasio profitabilitas, yang di mana seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan. Lalu yang ketiga ada rasio solvabilitas, yang dimana kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjangnya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada rasio aktivitas, yang dimana kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya. Mengapa analisis laporan keuangan sangat penting? Karena tanpa analisis keuangan yang jelas, bisnis bisa salah mengambil keputusan. Kesalahan terbanyak diantaranya adalah 1. Salah menilai laba perusahaan. Laba tinggi akan tetapi cash flow minus, jadi tetap kesulitan. Dan yang kedua adalah terlalu percaya diri untuk melakukan ekspansi. Tidak melihat rasio solvabilitas dalam mengambil pinjaman yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah salah menilai efisiensi operasional, tidak melihat rasio profitabilitas dari tahun-tahun sebelumnya. Manfaat jika analisis keuangan dilakukan dengan tepat. Yang pertama, membantu manajemen mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat. Yang kedua, mengidentifikasi masalah sebelum menjadi besar. Dan terakhir, menarik investor dengan menunjukkan laporan keuangan yang sehat. Keputusan yang baik dimulai dari pemahaman yang baik terhadap laporan keuangan. Analisis yang tepat hari ini menentukan masa depan bisnis yang stabil. Strategi yang kuat berasal dari data keuangan yang akurat. Pastikan kamu memahami laporan keuangan dengan benar ya. Jangan sampai salah langkah, selalu cek kondisi keuangan sebelum mengambil keputusan yang sangat besar. Kesuksesan bisnis bukan hanya tentang angka, tapi melainkan bagaimana kita memahaminya dengan baik. Analisis yang tepat, keputusan yang lebih baik. Nah, jika ingin belajar tentang laporan keuangan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you! Bye.